Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah pada awal semester ini kita bisa berjumpa bertatap muka dalam pelajaran PABP Pendidikan Agama Islam di kelas 5. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya nama Amri Tuslaini, kebetulan pengampu Pendidikan Agama Islam di kelas 5. Insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari terkait pelajaran PAI. Untuk awalan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga dalam upaya kita menuntut ilmu, semoga ilmu kita bermanfaat fitini hatta akhirah. Ila hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Karena belum bisa untuk absen, saya khususkan pada Ananda dan Adinda semua, insyaallah bisa mengikuti pelajaran pada yang sistemnya online, ya. Semoga Ananda sehat semuanya, ya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertama Ustadz akan menjelaskan terkait pelajaran pertemuan pertama, yaitu pelajaran temanya mari belajar Al-Quran surat At-Tin, ya. Subtemanya yaitu membaca surat At-Tin, kelas 5 semester 1. Dan ini mohon maaf Adinda dan Ananda, ini tulisannya di layar kalian khususnya surat At-Tin ini agak acak-acakan karena nggak tahu fontnya atau gimana, padahal pas di laptop itu bagus. Mohon maaf. Oke, langsung saja. Kalian pasti sudah mendengar surat At-Tin, ya. Surat At-Tin, dan insya Allah semuanya sudah hafal, insya Allah, ya, karena di sini sudah ada tahfidnya. Insya Allah sudah hafal, tinggal kita mempelancar atau mentahsin lagi biar bacaan kita bagus. Dan alhamdulillah di pelajaran PAI juga ada pelajarannya, ya. Berarti tinggal menambahi kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, lanjut next. At-Tin itu termasuk, kalau bahasa Indonesia itu buah, ya, buah, atau di dalam Al-Quran juga terdapat surat At-Tin. Nah, itu bisa dilihat gambarnya, itu ada yang di atas, paling atas itu ada buah tin, ya. Oke, surat At-Tin termasuk surat Makkiyah, ya. Berarti kalau Makkiyah turunnya di mana? Di Mekah. Oke. Yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berarti sebelum hijrah, ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui siapa? Malaikat Jibril yang turun ayat surat At-Tin, ya. Pada waktu itu Nabi belum hijrah atau pindah. Setelah itu lanjutnya next, surat At-Tin terletak pada juz 30,
ya. Pasti kalian sudah mengetahuinya insyaallah ya. Surat At-Tin itu terletak paling belakang ya di juz 30 dan merupakan surat yang ke-95. Ustaz ulang. Dan merupakan surat At-Tin itu merupakan surat yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Nah, mafhum? Fahimtum? Ya, insyaallah faham. Kemudian At-Tin sudah Ustaz sampaikan di awal. At-Tin artinya buah tin, yaitu nama buah yang terdapat di wilayah Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab meliputi Mekah, Madinah, ya, Palestina, terus Mesir, ya. Intinya bagian Jazirah Arab Timur Tengah. Oke, lanjut yang next nomor 3. Lah, kita kalau sudah kita ketahui daripada permulaannya, ya, sejarah-sejarahnya awal daripada surat At-Tin, kemudian apa? Kemudian Ustadz akan menambahi terkait penambahan daripada khasiat ataupun kita membaca Al-Quran, ya, daripada hikmah yang nanti dalam membaca Al-Quran antara lain kita bisa mentahsin lagi, membagusi. Tahsin itu membagusi bacaan, ya. Di samping itu kita juga harus semangat dalam membaca Al-Quran walaupun satu ayat, karena satu ayat itu pahalanya 10 kebaikan. Satu ayat coba dikali satu hari, satu juz mungkin, wah itu berapa ratus berapa ribu kebaikan, ya. Oke. Makanya kita selalu membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait bacaan surat At-Tin. Ustadz akan membacakan dari awal sampai akhir, nanti kalian mengulang di rumah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safinin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, tadi Ustadz sudah mencontohkan daripada bacaan surat At-Tin. Oke, anak-anakku yang Ustadz banggakan, nanti coba biar tahsinnya bagus, kalian cermati daripada bacaan-bacaannya, ya.
Contoh di sini Ustadz akan menjelaskan yang harus digarisbawahi ketika membaca surat At-Tin. Ya, yang pertama perhatikan. Di situ terdapat contoh bacaan apa? Qalqalah. Qalqalah artinya apa? Qalqalah artinya memantul, berarti memantulkan bacaan. Ya, apa? Memantulkan bacaan. Huruf qalqalah itu apa aja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Berarti ketika ada huruf itu dan di atasnya berharokat sukun, maka dibaca qalqalah atau memantul. Contoh di sini ada bacaan qalqalahnya, ya. Di ayat yang keempat, contohnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bisa dilihat di huruf yang Ustadz merahi, di situ ada bacaan qalqalah, maka harus dipertegas, diperjelas bacaannya, yaitu harus memantul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti itu bacanya, harus memantul. Sebab apa? Sebab di situ yang berupa huruf dal, sebab ada huruf dal ya, yang berharokat sukun. Kemudian yang qaf, sebab ada huruf qaf berharokat sukun, seperti itu. Fahimtum nggih? Insyaallah faham. Kemudian di samping daripada qalqalah, di surat At-Tin juga terdapat bacaan mat. Mat itu artinya panjang. Apa? Panjang. Mat itu berarti panjang, berarti harus bacanya panjang, minimal 1 alif atau 2 harokat. Mat juga ada kriterianya, yaitu ada yang dibaca fathah, ada yang dibaca dhammah, dan ada yang dibaca kasroh, seperti contoh yang ada di layar kalian di situ. Kasroh contohnya watini, itu ya-nya aslinya gandeng dengan tak ya. Itu karena fontnya apa gimana jadi kayak gitu, mohon maaf. Watini lah, di situ ada ya sukun. Karena sebentar sebelum kita mulai selanjutnya untuk mengenai mat, hurufnya dulu. Mat tabi'i itu ada di 3 yang terkumpul dalam lafaz ayu. Alif, ya, wawu. Alif jatuh setelah harokat fathah. Ya jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian wawu jatuh setelah harokat dhammah. Contoh di sini watini ya. Ya jatuh setelah harokat kasroh. Dhammah waturisinin, bacanya 1 alif. Ya. Waturisinin, di situ ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah. Watu ya. Kemudian yang fathah, laqad khalaqnal insana. Nah itu aslinya sin, itu baca huruf sin gandeng dengan alif, berarti bacanya panjang. Sin sendiri, alif sendiri, maka dinamakan bacaan mat tabi'i, panjangnya 1 alif. Laqad khalaqnal insana. Ya, seperti itu ya, harus diperhatikan bacaannya. Kemudian insyaallah dari mat mungkin pertanyaannya bisa kita lontarkan ketika masuk aja ya, karena ini modelnya video. Mungkin kalau enggak di chat pribadi enggak apa-apa, pertanyaan yang mengenai kalau kurang paham. Kemudian
yaitu bacaan antara lain ada ikhfa, idhar safawi dan idhar halki. Harusnya kalau ikhfa apa dibaca samar. Ya. Contoh di dalam surat Atin, ya masih di dalam surat Atin, kita bahas masuk surat Atin. Al insana. Nah, di situ yang merah, huruf merah itu bacaannya nun sukun bertemu sin, bacaan ikhfa artinya samar. Kemudian bacaan idhar safawi, falahum ajrun. Nah, falahum ajrun, hak dengan mim masihnya gandeng itu. Idhar safawi harus dibaca jelas. Idhar artinya jelas, safawi ya idhar artinya jelas, berarti harus dibaca jelas. Berarti kalau safawi hukumnya masuknya hukum mim sukun, ya. Di situ contohnya falahum ajrun, mim sukun bertemu alif. Ya. Contoh lagi di situ ya. Ada lagi contohnya. Kemudian idhar halqi. Idhar artinya jelas, berarti harus dibaca jelas. Contoh ajrun ghairu mamnun. Dhamma tanwin bertemu dengan huruf ghin, ya, berupa huruf ghin. Ajrun ghairu mamnun harus dibaca jelas. Ajrun ghairu mamnun. Ya, itu terkait daripada pelajaran yang pertama membaca surat Atin. Insyaallah ini pertemuan yang pertama. Semoga pandemi ini cepat berlalu, ya. Kita berdoa bersama-sama semoga penyakit ini cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka, biar penjelasannya lebih matang dan jelas. Untuk itu mohon maaf kepada ibunda yang selalu membimbing ananda-ananda. Saya mengucapkan pribadi banyak terima kasih turut andil dalam membimbing putra putrine panjenengan sedoyo, ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba nanti kamu baca kembali ya surat Atin di rumah. Insya Allah kalau ini diterapkan, sudah bacanya tinggal mentaksin kembali, yaitu bacaan-bacaan yang harus tadi Ustadz terangkan ya, di garis bawahi. Nanti insya Allah pertemuan akan datang kita pelajaran baru kembali. Arul Kalam, selalu jaga kesehatan, kondisi, ya, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.